Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Muhammad Faris dengan perangkat minimalis ingin berusaha tampil eksis, salam, and peace. Oke, bertemu lagi sekarang dengan saya di sini selaku hostnya, dan untuk kali ini masih tetap sama ya pada sesi sebelumnya dengan perangkat yang minimalis, tapi mudah-mudahan bisa memberikan hasil yang maksimal. Jadi dalam judul kali ini ya kita akan memberikan judul new podcast Gorowok ya. Siap ya? Yang bintang tamu yang ada di sini harus menjorowok karena di sini Bapak belum punya sponsor untuk membeli perangkat-perangkat pengeras suara ya. Dan Bapak ingatkan sekali lagi, ini air minum bukan sponsor ya, ini untuk minum Bapak kalau haus ya. Dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dalam hal ini ada satu bintang tamu yang tidak pakai masker. Jangan salahkan Bapak kalau kamu ditangkap ya nak ya. Yang sabar saja. Tapi tentunya Bapak yakin bintang tamu yang tampan kita kali ini dalam kondisi yang sehat ya. Tentunya di luar nanti pakai masker, cuma lupa saja. Oke. Pada pertemuan kali ini, tentunya sebelum kita mengenal lebih jauh ya rekan-rekan yang ada di sini, siapa saja 3 orang yang ada di sini, ya tentunya silakan Bapak persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, agar rekan-rekan yang menonton nanti di channel Bapak ini tahu nih siapa nih orang-orangnya. Oke, silakan. Dari kanan Bapak dulu nih, siapa nih? Perkenalkan, nama saya Ahmad Supardi. Saya dari kelas 12 IPS. Sebuah IPS. Oke, lanjut. Silakan. Oh, ini. Oke, gorowok saja. Perkenalkan, nama saya Yolanda Septiani dari kelas 12 MAK 1. Oke, sebelumnya kita kasih tepuk tangan dulu untuk bintang tamu kita di sini. Oke. Nah, pasti kalian bertanya, orang-orang yang ada di sini itu siapa sebetulnya ya? Ini ada Supardi, ini ada Hani, dan ada Yolanda. Siapakah mereka itu? Coba perkenalkan jabatan kalian dulu sebagai apa. Bintang tamu di sini temanya adalah OSIS Masa Bakti 2019-2020. Jadi yang datang cuma 3 orang nih ya. Gak apa-apa, seharusnya 4 orang. Semoga yang 1 orang lagi ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan dulu ditambah iman Islamnya ya, mungkin masih ada orangnya, kasihan. Nih, coba Bapak mau tahu nih. Ahmad Supardi sebagai apa dulu? Saya dulu sebagai ketua MPK. Kalau laki harus suaranya makin ini ya, jorokan saja nggak apa-apa. Ini jorok podcast nih. Mana? Saya dulu di sini sebagai ketua MPK. Ketua MPK luar biasa ya. Ahmad Supardi ini dulu menjabat sebagai ketua MPK yang sekarang oleh siapa? Oleh Muhammad Alwi. Oke, Muhammad Alwi. Ya, selanjutnya nih. Saya dulu sebagai Hani. wakil ketua OSIS. Hani wakil ketua OSIS. Yolanda? Saya dulu sebagai sekretaris MPK. Sekretaris MPK. Jadi di sini ada 2 MPK dengan 1 OSIS ya. Oke, pada podcast sebelumnya di sini Bapak mewawancari semua perwakilan dari OSIS nih. Sekarang menarik nih, ada MPK Masa Bakti 2019-2020. Dan sayang sekali pada kesempatan kali ini sang ketua ya yang merupakan orang yang bertanggung jawab penuh atas program ini tidak hadir. Ini kalau nonton sahal ya, mengapa kamu tidak hadir sementara Bapak sudah mengundang kamu untuk di sini kita ngobrol bersama-sama ya. Obrolan santai dalam Jorok Podcast. Oke, siap ya? Oke, di sini nih Bapak mau langsung saja bertanya kepada Ahmad Supardi, capaian apa yang telah didapat oleh MPK Masa Bakti 2019-2020? Kalau Bapak lihat sih sebetulnya MPK itu sering berkamuflase programnya dengan OSIS. Sebetulnya programnya itu apa sih sebenarnya yang membedakan antara MPK dengan OSIS itu apa? Coba. Ya, tugas MPK itu cuma mendampingi dan menjalankan program OSIM. Program OSIM. Ya. Jadi kalian itu sebagai kambing conge di sini mendampingi saja kalau Odang sedang Mendampingi dan program. membantu. Bahasa sekarang ya conge itu ya, membantu ya. Oke, bisa dibantu. Nah, di sini kan sebagai pembantunya sekretaris, apakah hanya mendampingi membantu saja Yolanda? Sambil mengawasi juga. Oh, mengawasi juga. Oke. Terus apa yang sudah kalian dampingi nih selaku MPK nih? Kan tadi mendampingi katanya. Apanya program apa yang sudah didampingi oleh kalian? Tidak ada jawaban.
Apakah selama ini kalian tidak mendampingi secara dekat? Mungkin mendampinginya jadi jauh ya? Enggak. Bagaimana pendampingannya? Dari jauh saja. Nolong adanya tina tembok tinggalikeun OSIS nuju naon gitu. Mengawasi. Tahu kumaha format pengawasanana teh kumaha bagaimana? Coba. Mengawasi sambil mengikut serta dalam kegiatannya. Mengikut serta dalam kegiatannya. Oke. Nah, itulah mungkin salah satu tugas MPK yang pernah dilaksanakan ya pada masa bakti 1920. Nah, coba ini sebagai satu-satunya OSIS ya yang katanya didampingi dan diawasi. Apakah betul merasa didampingi dan diawasi? Ya, MPK itu mendampingi kegiatan OSIS. Mereka juga membantu tiap misalkan OSIS ada kegiatan, MPK terlibat dalam kepanitiaannya. Oh, sejauh apa keterlibatannya? Jauh-jauh. Mereka sangat mendampingi, ya, membantu juga. Membantu ya? Iya. Yakin membantu? Nampaknya ada keraguan-keraguan di wajah Hani ya? Tidak ada. Ya oke, jadi teman-teman sekalian bahwasanya MPK itu tugasnya adalah mendampingi, mengawasi, membantu kinerja OSIS ya tentunya. Dan mereka pun juga mempunyai program kerja tersendiri yang berbeda dengan OSIS tentunya ya. Nah di sini coba Bapak ingin bertanya kepada Hani, apakah Hani waktu dulu jadi seorang wakil ya merasa puas belum dengan kinerjanya? Belum. Kamu apa belum? Karena kinerja OSIS tahun 2019-2020 itu terhalang oleh adanya virus. Jadi kan banyak liburnya. Nah pas libur itu kegiatan OSIS tidak terlaksana sepenuhnya gitu, banyak kurangnya. Kayak kegiatan yang harusnya di media sosial juga banyak kurangnya karena kurangnya kerjasama antar anggota OSISnya juga. Oh iya. Mungkin ya Bapak pikir dari tadi yang disalahkan si virus ya kan. Nanti kita akan coba undang si virus corona, akan kita wawancarai apakah betul kamu menjadi penyebab penghalang kinerja OSIS ini menurun gitu ya. Jadi pengganggu. Salah satunya mungkin kurang solid juga ya karena kan tidak boleh tidak boleh belajar di sekolah, tapi tidak boleh bertemu di sekolah, tapi tetap belajar masih dilaksanakan ya di kobong atau di rumah masing-masing tentunya. Yang belajar mah belajar. Yang tidak juga Bapak pernah lihat ya jalan-jalan di pinggir jalan. Itu bukan dari sekolah kita ya. Yaitu mah dari sekolah dari Zimbabwe ya. Kita mah di sini belajar. Nah, ya aman ya. Oke, untuk MPK sendiri selanjutnya kan tadi Bapak sudah menanyakan ya tugasnya gitu ya seperti itu tadi. Apakah sama juga di pertanyaannya kepada Supardi ya dan Yolanda, merasa puas gak kalian melihat kinerja OSIS yang sekarang nih pertanyaannya nih? Ya pastinya tidak, Pak. Karena OSIS terhalang oleh virus corona. Nah ini corona lagi. Ya, Kita akan coba nanti si corona hadirkan di sini. Jadi kita nggak bisa mendampingi karena OSIS juga tidak kerja gitu. Oh, OSIS tidak bekerja? Selama ada virus. Coba Hani betul tidak bekerja? Kata Supardi nih, kata ketua MPK langsung nih. OSIS tidak bekerja? Sebenarnya ada. Ada katanya. Di Instagram ya seperti memposting. Oh ada di Instagram? Iya. Apa Instagramnya coba di kamera sebutkan? MPK OSIS _MR_. Oh eta. Sudah banyak berapa jutaan follow yang ikut, sudah berapa juta followers di sana? Belum sampai sejuta. Oh belum sampai, kita doakan ya. Yang mengisi itu bukan selebgram. Oh bukan. Hanya kita sudah biasa. Jadi menurut Hani katanya ada platform yang membantu, ada media yang membantu salah satu kerja OSIS ya agar bisa terlihat secara nyata di Instagram. Nanti bisa dilihat ya. Apakah memang banyak nih? Yolanda kalau dilihat nih program kerjanya di Instagram yang sudah diposting. Nggak terlalu banyak sih. Nggak terlalu banyak tuh. Corona. Terus tapi kalau untuk program yang sudah terlaksana dulu sebelum ada virus, kami puas dengan kinerja OSIS yang bagus. Alhamdulillah ya. Jadi tetap pada kondisi yang tentunya tidak diharapkan ini masih ada kepuasan ya. Ini berbanding terbalik pernyataannya dengan sang ketua ya di sini. Sang sekretaris merasakan adanya kepuasan. Apakah Supardi belum terpuaskan oleh OSIS yang sekarang? Oh jadi sekarang puas ya? Tadi mau tidak puas. Setelah mengingat
masa lalu. Oh, punya masa lalu juga ternyata ya seperti ya. Di OSIS MPK punya masa lalu, bagus berarti Anda ya. Oke. Coba sebutkan masa lalunya gimana? Ya, dengan kinerja-kinerja Oh, yang ya. telah berhasil Sebutkan satu saja kinerja program yang berhasil apa? melaksanakan kelas meeting. Betul, ada kelas meeting. Ada Siapa yang juaranya waktu itu? Juara ini aja, juara catur sah. juara catur Mas Sandi. Iya, bagus masih ingat nyata. Ya ini wakilnya merepresentasikan kinerja dengan baik ya. Ya bagus berarti Hani di sini. Tentunya sangat bisa mempertanggungjawabkan ya jawaban daripada ini nih seperti ini. Nah, sekarang pertanyaan kepada Hani. Hani, puaskah Anda berpasangan dengan Sahal? Nih. Silakan nggak apa-apa, curhat saja di sini nggak apa-apa. Atau ada hal lain nggak yang menurut Hani nggak nyaman dengan Sahal gitu? Bagaimana? Silakan. Coba diguraukan saja di sini nggak apa-apa. Suara hatinya diguraukan saja. Han itu kurang puas ya punya ketua Sahal gitu. Oh gitu ya. Soalnya Sahal itu kadang susah dihubungi, kadang susah diajak bicara baik-baik juga. Terus kadang dia tuh punya pemikiran dia sendiri yang kita nggak setuju, tapi dia tetap kayak gitu. Oh iya, oke. Jadi mohon maaf di sini bukan forum gibah di sini ya. Bapak klarifikasi, ini kita hanya mengecek kinerjanya saja. Kita terus terang tidak benci kepada orangnya ya. Kita cinta Sahal, kita sayang Sahal. Di sini kita berdoa semoga Sahal selalu terbaik ya, menjadi figur yang baik bagi kita semua ya. Jadi sini hanya mengkritik kinerjanya saja di sini saya. Jadi ada ketidakpuasan ya. Jadi seperti otoriter begitu kayaknya saya. Orang lain tidak setuju, dia mau tubruk saja begitu. Ya, tapi di suatu waktu memang perlu ya. Yang ini ketua ada sifat otoriter seperti itu, punya keinginan tersendiri untuk mencapai tujuan. Tapi tentu pada akhirnya quorum lah ya yang memutuskan apakah bisa jadi atau tidak apanya. Nggak apa-apa ya. Hanina ini curhatan seorang wakil yang pernah digandeng oleh ketua ya, ketuanya Sahal gitu. Dan sekarang juga tidak hadir nih. Sebenarnya Bapak ingin tanya juga ya, Sahal, kalau ada Sahal nih, apakah Anda puas berdampingan dengan Hani ya? Karena tidak ada, nanti di pending aja pertanyaannya ya. Di sini nih untuk Yolanda ya, sekarang nih Bapak lihat. Yolanda tentunya di sini bukan satu-satunya MPK perempuan ya. Ya, ada juga dari MAK 1, dari MAK 2 di sana Azmi ya. Apakah Yolanda menilai ya kinerja rekan Yolanda ya yang bukan ketua dalam hal ini Azmi ya, terus siapa lagi? Zahra, sudah optimal kerjanya sebagai presidium ya, sebagai presidium. Karena mereka banyak berkonsultasi Dengan siapa konsultasinya? dengan ketua, dengan saya pribadi. Oh ya, jadi banyak konsultasi. Jadi tetap komunikasi tetap dijalankan ya. Ini salah satu hal penting dalam organisasi adalah menjalin komunikasi yang baik tentunya ya. Oke, coba. Dan pertanyaan lagi, apakah Ahmad Supardi ini menjadi figur idaman seorang ketua MPK menurut Yolanda? Tidak orangnya nih. Kalau tadi kan gak ada orangnya, bebas nih. Kami bebas mengungkapkan karena gak ada orangnya. Sekarang tentang bagaimana ada orangnya di sini nih. Bagaimana? Apakah figur idaman sebagai seorang ketua MPK bisa jadi role model kah menjadi MPK yang sekarang seorang Ahmad Supardi? Enggak 100% ya. Yang baiknya aja. Coba hal apa saja yang tentunya bisa diwariskan kepada MPK yang sekarang yang baru? Lebih bijaksana. Bijaksana. Luar biasa. Anda bijaksana ternyata. Apalagi saya bijaksana. Bisa mendengarkan saran dari. Oh, ternyata Anda punya telinga juga bisa mendengarkan ya. Luar biasa. Kalau Sahal tadi nggak bisa mendengarkan, telinganya tertutup, mungkinnya matanya terbuka, jadi sulit mendengarkan ya. Bapak ya, itu kan ada setiap orang ada plus minusnya ya. Oke, terus apa lagi? Oh, ini luar biasa ya, Anda dipandang baik tuh ya, walaupun tidak 100% ya. Dan tentunya ini juga salah satu pencapaian yang luar biasa ya. OSIS MPK bisa solid di dalam pandemi seperti ini tentunya. Oke, coba Bapak ingin tanya OSIS dulu, program kerja apa yang sudah terrealisasi di tahun Hani berjalan 2019-2020? Coba sebutkan apa saja. Ada kegiatan sholat duha. Sholat duha, terus? Terjadwal. Ada kegiatan murotal juga tiap pagi sebelum masuk kelas. Terus nanti
pemberian sanksi, Sanksi beda. sanksi ya kepada siswa yang telat. Ada juga enggak? OSIS OSIS yang telat kena sanksi. Kena sanksi juga. Ngeyel nggak kalau disanksi dia? OSIS itu sendiri ngeyel nggak kalau disanksi? Soalnya OSIS itu sanksinya denda. Uang. Oh, denda. Jadi pantesan pas kemarin Bu buka banyak sekali uangnya. Jadi hasil denda ternyata. Oh Gusti, kita bisa melaksanakan pembubaran di Villa Yolanda itu karena denda. Saudara-saudara karena denda. Camkan itu ya. Bukan kenapa apa, karena denda ya bisa. Ini baru tahun sekarang ya bisa merasakan pembubaran di Villa ya. Di Villa Yolanda karena banyak OSIS yang melanggar. Denda. Ya, silakan. Kemudian ada juga pemeriksaan satu upacara, penertiban upacara Iya. seperti pengampunan, ada piket kantor juga, kemudian ada penghijauan. Oh, ada penghijauan. Ya, kemudian class meeting, terus penjualan air mineral. Oh, penjual mineral ya. Jadi salesman juga ternyata ya. Luar biasa. Multi talent sekali nih OSISnya ya. Bapak pura-pura nggak tahu dulu ya, walaupun Bapak pembina OSISnya nih. Kan di sini harus bertanya-tanya nih ya, agar rekan-rekan kita yang nonton tahu ya, ternyata kinerja OSIS masa bakti SIMAS 20 itu apa saja ya. Di antaranya itu ya, yang terrealisasi ya. Ada nggak yang belum terrealisasi yang ingin sekali direalisasikan? Ada Apa? pengennya itu asisten kemarin bikin kayak koperasi gitu. Oh, bikin koperasi. Tapi tahu OSIS yang belum ya, belum sempat buat Belum koperasi. sempat buat, keburu libur. Oh, perlu libur. Virus corona. Oh ya, si corona lagi. Anda ini corona sudah menjadi biang keladi penyebab masalah nampaknya ya. Ya oke. Oke, jadi itu ya, jadi koperasi yang ingin dilaksanakan dan implementasi. Oke. Terus untuk MPK sendiri bagaimana? Ada hal-hal yang perlu dibahas nggak? Misalkan dibicarakan tentang seputar programnya yang terrealisasi dan belum apa coba? Kan tadi mah tugas pokoknya kan mengawasi, terus mendampingi dan seterusnya. Terus dari program yang sudah terrealisasi apa saja kira-kira? Ini mau menjawab siapa nih? Di sini ada orang nih. Ya, silakan. Iya, nampaknya tidak ada sama sekali dalam otak kalian terrealisasinya. Ya nggak apa-apa ya. Jadi mungkin kalian hanya canggung saja. Bapak yakin banyak sekali program yang sudah terrealisasi. Kan tadi kan berbarengan dengan OSIS ya. MPK berbarengan dengan OSIS. Tentunya ketika OSIS berhasil, berarti dalam hal ini pun juga berarti mencirikan keberhasilan MPK di dalam mengawasi dan mendampingi OSIS itu sendiri. Oke ya? Oke, selanjutnya nih, semasa kalian menjadi OSIS dan MPK, tentu pasti banyak tantangan dan rintangan ya. Mungkin Bapak berprasangka seperti inilah misalkan ya. Taruhlah misalkan Yolanda. Bapak tahu Yolanda itu salah satu siswa yang selalu mendapat ranking 1 nih. Dari kelas berapa? Dari MTS malah ya? Ya. Coba sebutkan paling tidak tipsnya nih agar rekan-rekan di sini yang ketakutan gitu ya, kan suka ada merasa ketakutan nih. Ada orang yang merasa dia itu dalam tanda kutip ingin fokus di pembelajaran, tapi dia takut kalau misalkan masuk organisasi dia itu menjadi merosot peringkatnya gitu. Nah, di sini Yolanda sudah merasakan sendiri ya bagaimana menjadi siswa yang tentunya bisa mempertahankan prestasi akademik dan juga bisa aktif di organisasi. Apa tipsnya? Coba yang bisa dibagikan ke teman-teman. Sebenarnya sih masuk organisasi bukan penghalang untuk mengejar prestasi. Karena meskipun kita ikut organisasi, pembelajaran bisa tetap dilanjutkan meskipun kita menyusul pembelajaran. Dari teman, misalnya lihat catatan teman, atau jika tidak ada yang mengerti, bisa ditanyakan langsung kepada guru yang bersangkutan. Karena menurut saya, meskipun kita nggak ikut pembelajaran, kan kita dapat pembelajaran hidup dari kehidupan berorganisasi. Dengarkan rekan-rekan, kita juga dapat pembelajaran hidup dari berorganisasi ya. Oke, itu saja. Status juga sama mungkinnya nasibnya Supardi ya, bagaimana cara mempertahankan ranking sabar Supardi teh? Di luar. Oh, di luar tapi artinya tetap ya, Supardi ini tercatat sebagai siswa yang aktif juga di pembelajaran ya, jarang tidak hadirnya. Ya walaupun aktif juga Supardi tidak pernah mengatasnamakan rapat untuk tidak hadir ya. Kan suka ada ya, mengapa tidak hadir? Rapat. Nah, ini alhamdulillah Supardi selalu aktif ya di dalam pembelajaran. Oke, coba untuk Hani ini ya, Bapak tanya. Sebagai seorang perempuan yang ayu ya, yang terlihat kalem dan cantik ya, apakah ada nggak orang yang menyatakan perasaannya kepada Hani sesama anggota? Dan bagaimana perasaan Hani waktu itu? Pasti ada lah, pasti. Yang namanya cinta itu pasti
ada di dalam diri kita karena kita mengenal cinta pada awalnya, dan semakin besar cinta itu akan tumbuh dan tumbuh melebar kemana-mana. Bapak tanya kepada Hani, cinta ada nggak lawan jenis yang menyatakan cinta kepada Hani, terutama dalam satu organisasi? Ada, ternyata Bapak ini yang tidak Bapak tahu, ya, kan ya, ternyata yang namanya cinta itu ada di mana-mana ternyata. Jangan sebutkan namanya, ini saya aja. Hah? Enggak mau. Bagaimana waktu itu diterima sama Hani? Nah, apa nggak diterima? Hah? Apakah tidak setampan Bapak? Mohon maaf narsisnya. Karena memang Oh, coba digorokan suaranya. Ini sedikit malu-malu nampaknya kalau masalah perasaan. Apakah orangnya ada di sini? Oh, bukan ternyata. Ini bukan ini orangnya. Ada ternyata. Ada orangnya ya? Ada. Sebegitu apa? Kekehkah ke Hani? mungkin. Oh, Tapi Hani juga nggak tahu. sampai sekarang masih? Enggak. Cuman sesaat saja waktu itu. Iya. Dari anggota OSIS? Oh, ada ternyata ya. Jadi mungkin motivasi dia masuk OSIS itu adalah mendekati Hani mungkin. Ya bisa jadi ya. Tapi Hani tidak ini ya respon. Tapi nih Bapak tanya, selama jadi OSIS pernah berpacaran? Enggak. Kenapa nggak pacaran? Karena semenjak masuk MA juga udah punya niat gak akan pacaran lagi. Tapi Nggak akan pacaran, Supardi? Hah? Tapi kalau dekat aja ada. Oh, dekat saja boleh. Katanya ya. Oh, jadi dekat tanpa status boleh, pacaran jangan. Ya. Jadi kalau gitu istilah dulu mah TTM zaman Bapak mah ya. Gitu ya. Kalau Yolanda bagaimana, pertanyaan yang sama? Sempat ada Neng Yolanda? Enggak dari OSIS. Enggak dari OSIS ada. Enggak dari MPK. Cuma sempat deket juga. Oh, pernah sempat dekat juga sama seorang laki-laki. Ranking 1 juga sempat dekat sama laki-laki, masa kalian yang tidak ranking, tidak dekat? Bahaya ini. Ya begitu ya. Oh, pernah dekat juga dengan laki. Tapi artinya dekat di sini. Contohnya dekat itu bagaimana sih Bapak penasaran nih? Dekatnya itu ngajak jalan-jalan, ikut, pegang tangan gitu bukan? Oh, bukan. Bagaimana maksud dekat di sini? Coba. Ini rekan-rekan ingin tahu nih, bagaimana yang definisi dekat? Definisi dekat nih bagi Hani dan Yolanda di dalam bergaul dengan lawan jenis, terutama sekolah di sini nih ya. Sok. Hanya kalau misalkan waktu liburan. Oh, waktu liburan. Chatting, jadi kedekatannya dengan chatting Iya, ya. nggak main. Oh, jadi chat. Iya, chat aja. Oh, chat aja ya. Kalau Yolanda, Sama. sekedar chat aja. Pakai kata sayang nggak di chatnya? Enggak. Yakin nggak? Enggak. Coba Supardi, kalau misalkan dekat sama perempuan, suka pakai kata sayang nggak Supardi? Oh enggak, katanya ya luar biasa ini. Ini orang baik nih ya Bapak Yakin ya. Supardi ini ya. Sudah pernah merasakan bagaimana nembak perempuan? Oh pernah, ternyata luar biasa. Seorang ketua MPK juga pernah. Dia juga manusia ternyata ya. Punya perasaan cinta kepada perempuan. Oh dulu bagaimana direspon? Ya gitu Ki, gimana maksudnya? Oh direspon. Oh deket doang. Ya istrinya deket ya. Yang jelas yang perlu diklarifikasi di sini luar biasa ya kalian ya. Kalian tetap mempertahankan kepercayaan kita semua ya. Kita yakin bahwasanya yang manusia itu pasti memiliki rasa cinta, rasa sayang. Tapi yang kita batasi adalah luar biasa tepuk tangan yang ada di sini ya. Hebat sekali. Bisa membatasi pergaulan itu luar biasa. Kita tidak bisa menafikan diri kita untuk mengatakan tidak cinta. Tetapi kita bisa membatasi pergaulan kita agar menjauhkan diri dari maksiat. Ini ya poin pentingnya luar biasa sekali ya, sehingga organisasinya Hani bisa tertata dengan baik, dan juga Hani juga termasuk yang berprestasi ya. Masuk 3 besar juga ya Hani ya. Selalu masuk 3 besar, artinya luar biasa. Bapak juga dulu waktu itu pernah jadi siswa juga ya. Jangan kalian pikir Bapak langsung jadi guru. Bapak juga pernah jadi siswa, pernah ikut juga sebagai ketua di OSIS, dan alhamdulillah juga Bapak bisa mempertahankan prestasi akademis. Tentunya harus mempunyai komitmen yang tinggi ya. Tidak asal-asalan itu untuk menggapai itu semua. Ya, tentu dengan usaha dan kerja keras yang luar biasa. Bapak juga merasakan ya. Nah, seperti itu ya rekan-rekan, bahwasanya ternyata OSIS sama juga merasakan bagaimana bergejolaknya perasaan cinta kepada lawan jenis ya. Jadi kalau kalian merasakan cinta jangan takut ya. Jangan khawatir, nggak apa-apa. Biarkan itu mengalir. Yang harus ditekan itu bukan cintanya, tapi pergaulannya harus kita tekan ya. Kalau pergaulannya mau bebas boleh, tapi dengan catatan harus ada ijab kabul dulu ya. Nanti ada wali, ada mas kawin,
Ada saksi, ada penghulu, nah itu baru silakan bebas pergaulannya, asal jangan saling menyakiti hati saja, ya. Gitu, ya. Nah ini mohon maaf ini sedikit mereba ya, mereba karena yang Bapak tahu yang namanya apa hal-hal seperti itu dapat mengukur kinerja OSIS loh, ya. Bisa disadari atau tidak. Kalau kalian misalkan masuk pada organisasi, terus kalian jadian dengan seseorang, pada akhirnya kalian misalkan jadi, lalu putus di sana, ya, yang akan menjadikan kinerjanya kalian kurang begitu baik. Ya, bagus di sini sudah bisa memberikan pandangan positif ya kepada rekan-rekan kalian atau nanti adik-adik kelas kalian ya yang sekarang menjabat menjadi OSIS yang baru. Terus Bapak ingin tanya kepada Supandi dan ini ya Yolanda, harapan untuk MPK yang baru itu apa? Coba kepada adik-adik kelas kalian, boleh ke kamera lihat sambil keras juga boleh. Harapan apa yang ingin kalian sampaikan kepada MPK yang baru? Dan juga dengan OSIS, karena MPK kan sebagai pengawas ya, jadi harapan ke MPK yang baru dan OSIS yang baru bagaimana? Coba silakan. Nama Supandi, silakan gorokan saja. Harapan untuk OSIS dan MPK yang sekarang semoga menjadi yang lebih baik lagi dari yang terbaik dan bisa memajukan sekolah kita ini yang tercinta. Oke, luar biasa sekali ya. Tapi Bapak belum pernah terpikir bagaimana memajukan sekolah ini. Didorong, kayak si Patrick mendorong kota, dorong. Memajukannya mungkin bukan secara langsung ya. Oke, dengan prestasi. Luar biasa ini ya harapannya. Oke, dari Yolanda, silakan. Harapan saya mungkin untuk MPK yang masa bakti yang akan datang, saya harap kalian bisa akrab, bisa harmonis dengan OSIS-nya seperti kami. Luar biasa. Kami bisa bekerja sama dengan baik agar program kerjanya terlaksana dengan lancar. Oke, coba untuk Hani ya, bagaimana harapan untuk OSIS baru nih? Ada daur muda yang sekarang, harapan besar apa yang Hani titipkan kepada mereka semua? Coba. Silakan boleh melihat ke kamera. Sambil digorokan saja. Untuk OSIS baru tetap semangat walaupun banyak rintangannya ya. Jangan sampai kalah, jangan sampai ngedor gara-gara cuma diomongin sama kakak kelas. Ini luar biasa ya. Dan yang jelas tentunya yang MPK itu belum melengsir ya sampai nanti pindah sekolah. Jadi cuman pindah itunya aja, ketua presidiumnya saja. Jadi dialihkan ke Alwi ya ke kelas 11. Tapi untuk perwakilan kelasnya masih tetap sama. Ya ada Ahmad Supardi, ada Azmi, ada Yolanda, dan ada Jahra tentunya ya. Tapi untuk Hani, terima kasih atas dedikasinya ya sehingga roda kepemimpinan OSIS bisa dijalankan waktu periode 1920 dan kita percayakan kepada OSIS yang baru sekarang ya. Semoga mereka bisa menjalankan roda pemimpinan dengan baik seperti yang telah dilaksanakan oleh OSIS tahun 2020 ya. Dan coba Bapak ingin tanya kepada Ahmad Supardi. Ahmad Supardi, sebagai seorang ketua nih, Bapak tanya, berapa persen anggota yang ikut aktif sebagai MPK? Coba persentase aja, sebutin aja. Yang dulu. Iya, waktu menjabat zaman ini nih, zaman Ahmad Supardi. Berapa persen? 90%, berarti luar biasa ya semuanya. Ini sekarang nih Hani sebagai perwakilan dari OSIS ya, karena wakilnya nih, berapa persen anggota yang aktif nih di OSIS nih? Menurut Hani cuma 75%. 75%. Oke. Bapak ada angka yang luar biasa dari Supardi karena memang jumlah MPK cuma sedikit ya. Ada berapa MPK? 7 orang. Untuk OSIS kemarin teh berapa? 8. Jadi yang aktif hanya 75%. Yang 20% itu apa alasannya? Pernah ada wawancara? Mengapa tidak aktif? Coba. Ini mungkin menjadi acuan juga untuk OSIS yang sekarang ya. Mungkin alasan-alasan tidak aktifnya apa nanti bisa dipelajari OSIS yang sekarang. Bagaimana? Alasan tidak aktifnya apa saja di antaranya? Hari kurang tahu sih, soalnya yang kemarin tanya ke OSIS yang nggak aktif itu Sahal. Sahal. Tanyanya, mungkin karena mereka kurang akrab juga sama kita gitu, karena beda kelas. Terus karena ada di luar, ada yang di kebom, Kurang bisa bersatu gitu. Oh, jadi kurang bisa bersatu. Tapi yang jelas, yang Hani tahu apa? Satu aja sebutkan alasannya. Mengapa mereka tidak bisa aktif di dalam OSIS? karena mungkin nggak sejalan mungkin sama kita. Nggak sejalan. Jadi jalan mereka, kita jalan aspal, dia jalan setapak mungkin ya. Jadi nggak sama. Itu maksudnya masih beda pemikiran. Beda pemikiran. Sama OSIS yang nggak aktif itu kadang Hani juga malahan, oh
ini anggota OSIS ya gitu baru tahu. Oh, jadi ternyata ada anggota OSIS yang tidak pernah diidentifikasi keberadaannya ya, baru tahu bahwasannya itu anggota OSIS ternyata. Wah, ini mungkin untuk OSIS yang baru atau siapapun saja di sini, tolonglah kalau kalian masuk pada organisasi, munculkan diri kalian di sana ada ya. Paling tidak sekedar komen sedikit juga nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu sering komen, bahaya ya. Kalian wajarnya saja, seadanya saja, agar nanti dianggap seperti tadi ya, tidak ada orangnya padahal ada nih. Oke, itu yang menjadi alasan mengapa tidak aktif 25% itu tadi. Ya, semoga di OSIS yang sekarang harapan besarnya semua bisa bekerja secara baik berdasarkan tugasnya masing-masing ya. Oke, anak-anak sekalian, beberapa pertanyaan sudah Bapak berikan ya kepada OSIS lama sebagai perwakilannya Hani, dan MPK lama juga sama. Nah, sebelum Bapak mengakhiri ini, Bapak ingin tanya nih kepada masing-masing individu ya. Mas Jupardi, lebih senang belajar di rumah atau di sekolah? Sekolah. Hani? Di sekolah. Di sekolah. Ganda? Di sekolah. Sekolah. Kalau senang belajar di sekolah, bagaimana caranya agar kita bisa belajar di sekolah? Berdoa semoga virus corona hilang. Nah, agar virus corona hilang, bagaimana? Mentaati protokol kesehatan, yang antaranya harus pakai masker ya, Mas Supardi ya, pakai masker ya. Ini pemerintah, ini Mas Supardi tidak pakai masker, mohon maaf ya, sudah Bapak ingatkan tapi lupa katanya ya. Dan salah satu upaya pencegahan pemerintah ada halnya vaksin. Sekiranya kalau divaksin mau nggak? Iya atau tidak? Oh enggak, ini enggak. Takut. Lebih takut corona atau waktu suntik? Takut corona. Tapi nggak mau disuntik. Kalau takut corona berarti harusnya mau divaksin dong. Tapi ini mengapa nggak mau? Ya, Iya itu hak. dipaksa kan? Oh, Aja. oh, jadi mau dipaksa ya? Oh ya, jadi Ahmad Supardi harus dipaksa baru siap. Ya. Untuk Hani? Kalau nggak mau sih enggak, tapi nggak siap. Oh nggak siap. Nggak suka disuntik. Oh masih udah suntik. Oh Yolanda? Nggak mau. Oh ini nggak mau. Saya kayak mau dengan rumah sakit. Oh ya, artinya. Oke, nggak apa-apa, ini cuma pertanyaan tambahan saja. Ya, artinya semoga bagaimanapun pilihan kita, yang jelas semoga kita dalam kondisi sehat walafiat, tetap jaga kesehatan. Tapi kalau pada akhirnya kalau kita harus peraturan mengatakan itu dan kita tidak bisa untuk apa? Tidak bisa untuk tidak mengikutinya, mau bagaimana lagi. Tapi kalau ada alasan untuk tidak mengikuti, ya nggak apa-apa ya. Nah, ini pertanyaan tambahan saja. Semoga pada akhirnya kita sehat walafiat. Dan sebelum akhir ini, ya Bapak ingin minta 3 kata saja dari Ketua MPK untuk OSIS yang baru. Apa? Coba sebutkan 3 kata untuk OSIS yang baru. Cukup aja untuk mewakili perasaan hati Supardi. 3 kata untuk OSIS baru. Yang pertama, semangat. Yang kedua, kerja. Yang ketiga, nyata. Oke, ini kayak program pemerintah kayaknya, Bapak lah ini. Silakan. Ini influencer pemerintah nampaknya ya. Bagus sih. Oke. Dari Hani sebagai OSIS yang lama, OSIS baru. Seban 3 kata untuk OSIS baru. Pokoknya tetap semangat. Tetap semangat. Oke, pokoknya tetap semangat ya. Dengan kerja nyata juga tentunya. Oke. Terima kasih atas kehadirannya anak-anakku sekalian pada kesempatan kali ini. Dan kita berharap tidak ada lagi podcast semacam ini, karena Bapak buat podcast ini sengaja karena pada masa pandemi saja ya. Kalau tidak masa pandemi ya kita akan langsung di lapang ya, membewarakan secara langsung, itu lebih efektif karena mungkin ya semoga paling tidaklah ematan wirah ajadu yang nonton ya. Ya itu capaian Bapak untuk membuat podcast Jorok ini adalah paling tidak kalian bisa tahu ya bahwasanya beginilah perasaan-perasaan atau program-program yang dilaksanakan oleh OSIS dan MPK Masa Bakti 2019-2020. Oke, sebelum kita mengakhiri, silakan lambaikan tangan ke kamera dan sambil mengucapkan salam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Elvis.